Sebenarnya ini harus pakai papan tulis nih, Pak. Iya, terpaksa sebentar saya pakai papan tulis. Pak Medan, entah. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena ini untuk diakui kita ini sebagai hamba Allah oleh Allah tersebut. Kajiannya adalah orang yang disebut sebagai hamba Allah itu pertama mesti harus tahu pada tingkatan ruh dan tingkatan jasad. Tingkatan ruh ini terpaksa saya sembunyikan dulu. Dan ini pernah saya sebutkan kepada Bang Nopiar. Cuman yang ini dia tidak boleh diakui. Dia tidak boleh diakui, tapi hanya boleh disadari. Kalau diakui kafir. Tidak diakui syirik. Kedua-duanya masuk neraka, Pak. Jadi pada tingkatan ruh ini, hamba Allah ini kalau diakui dia kafir kita. Jadi kita Fir'aun. Maka masuk neraka kita. Tidak diakui kita syirik, masuk neraka juga. Maka bagaimana caranya? Dia hanya boleh disadari saja. Maka itu tidak boleh diungkapkan di ujung lidah. Yang ini kita selesaikan kitab ini, baru saya bongkar siapa sebenarnya hamba Allah ini. Lalu untuk pada tingkat jasad, yang ini yang mesti harus kita tahu lebih dulu. Orang yang disebut sebagai hamba Allah ini pada tingkatan jasad, apa dia? Yaitu jangan sampai sedikit pun, jangan sampai sedikit pun kuasa Allah itu singgah pada diri kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jangan sampai sedikit pun kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita. Kalau sedikit saja kuasa Allah ini tersinggah pada diri kita, berarti kita belum menjadi hamba Allah. Ingat ya Bapak Ibu, meskipun 0,1, apalagi 1%, meskipun 0,1 ada tersinggah kuasa Allah ini pada diri kita, maka kita belum lagi sebenarnya secara hakikat menjadi hamba Allah. Setelah nanti kuasa Allah ini sedikit pun tidak tersinggah pada diri kita, maka barulah kita itu dianggap sebagai hamba Allah. Maka dalam kajian ilmu haji tersebut, barulah ketika dia pergi ke tanah suci Mekah itu dia mabrur, dia diterima oleh Allah untuk masuk ke tanah suci Mekah tersebut. Maka itu mohon maaf betul Bapak Ibu, ternyata banyak orang pergi haji tersebut, ternyata ketika sampai tanah suci Mekah, para ulama sebutkan dia hanya pergi wisata saja. Kenapa? Karena dia secara hakikat ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada kuasa Allah itu singgah pada dirinya. Walaupun 0,1, bukan 99%, 0,1, 99, berapa tuh? 0,09, dia sudah makrifat kepada Tuhan, 0,1 masih tersinggah kuasa Tuhan pada dirinya, maka masih belum dia layak disebut sebagai hamba Allah, masih belum disebut sebagai hamba Allah. Maka itu pada tingkatan jasad ini ingat betul, jangan sampai sedikit pun kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita tersebut. Contoh misalnya gini, contoh misalnya baru aja kita misalnya ada melaksanakan ibadah kurban, lalu ternyata ada orang berkurban di masjid kita ini 5 ekor sekaligus dia. Lalu dia bilang, Pak, tahu tidak yang 5 ekor tuh yang menyembuh apa tuh, kata dia. Yang berkurban tuh saya orangnya, kata dia. Maka ini salah satu contoh kuasa Allah itu tersinggah pada diri dia. Kenapa? Karena merasa bahwa dia punya kuasa untuk membeli sapi untuk dijadikan sebagai kurban. Maka itu kalau ada rasa itu sedikit saja, rasa bahwa kitalah yang punya, kitalah yang ganteng, kitalah yang cantik, kitalah yang punya kekayaan. Kalau ada sedikit saja punya rasa itu, maka belum lagi kita disebut sebagai hamba Allah tersebut. Maka ketika tak ada sedikit pun kuasa Allah itu singgah pada diri kita, baru kita ini disebut sebagai hamba Allah. Maka itu rasa-rasakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, rasa-rasakan dalam diri kita ini, ada tidak selama ini kita merasa, oh saya lah orang yang pintar. Misalnya saya ini ngajar misalnya nih, merasa saya punya ilmu, berarti saya belum lagi dikatakan sebagai hamba Allah.
pada tingkatan jasad.